Wala. Dimanapun sahabat Jami Mengaji berada, terima kasih ya sudah mau menunggu kesempatan di malam hari ini. Akhirnya kita kembali lagi ke dalam program Bistol di episode yang kedua ya. Selang jarak berapa lama ini? Ya sebelum kami mohon maaf juga kepada sahabat Jami Mengaji karena memang sedikit ada kendala teknis ya. Jadi kita belum rutin untuk mengadakan acara ini setiap minggunya, tapi kami akan terus berusaha semaksimal mungkin ya. Semoga Allah mudahkan agar bisa acara ini terlaksana setiap minggunya secara live. Allahumma amin. Nah, Ana Tian Abu Sakib yang akan bakal menemani Anda semua ya, sahabat Jami Mengaji selama kurang lebih 90 menit ke depan. Ahwan bisa? Insya Allah. Bisa Bang ya. Insya Allah. Ya, sekitar 90 menit ke depan kami akan menemani Anda semua ya di sekali lagi dalam program Bistol, dan malam hari ini tema yang kita angkat adalah apakah hati Anda perlu direhab? Masya Allah. Sedang viral saat ini orang berlomba-lomba untuk olahraga gitu ya. Olahraga menyehatkan fisik, menyehatkan badan ya. Bahkan tidak sedikit yang melakukan diet ketat. Olahraganya juga cukup ketat dengan effort yang cukup tinggi ya, agar membuat tubuhnya sehat. Tapi apakah hatinya juga sehat? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat besar ya. Dan ini nanti akan kita kupas tuntas bersama ahlinya insya Allah. Masya Allah. Dan kami juga dari Jambi Mengaji mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber termasuk di malam hari ini ya. Langsung aja kita perkenalan dengan Bang Satrio. Masya Allah. Panggil Bang Mas karena ada percampuran darah antara Jawa dan Jambi nih. Iya. Biasanya Bang atau Mas nih, Bu? Kalau bang artinya nanti jadi bangsat. Masya Allah. Ana baru nggak. Nah, Ana juga punya teman namanya Satrio. Dia nggak mau dipanggil Bang. Nggak mau. Mas. Boleh mas. Boleh. Masya Allah, Mas Satrio ya. Beliau adalah bisa dibilang founder dari Rehab Hati Jambi. Ya. Masya Allah. Nah, mungkin banyak sahabat Jambi Mengaji yang melihat seliweran di beberapa media sosial, terutama di Instagram ya, dan beberapa media sosial yang lain. Facebook juga sering posting, Mas? Sering posting juga ya. Kita melihat ada satu account yang bernama Rumah Rehab Rehab Hati Jambi, Rehab Hati Jambi yang kegiatannya banyak banget, Masya Allah. Ada tahfiz, ada pengobatan dengan syariat insya Allah. Seperti ruqyah syariah, terus juga gurah juga ada ya, Mas ya. Oke. Dan yang tidak kalah pentingnya yang biasanya setiap bulan Ana lakukan juga biasanya itu bekam. Masya Allah. Tapi masih bekam jarum, belum sayat. Belum sayat. Masya Allah. Dan semuanya bisa dibilang adalah pengobatan secara syar'i atau pengobatan dengan metode yang sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti akan kita kupas tuntas. Dan sahabat Jami Mengaji, sekali lagi jangan kemana-mana, terus bersama kami selama kurang lebih 90 menit ke depan. Semoga ini bisa bermanfaat buat Anda semua ya. Nah, kita langsung aja kita perkenalan. Mas Satrio tadi sempat saya singgung campuran antara Jawa dan Jambi. Mungkin bisa sedikit diceritain seperti apa sih silsilah dari keluarganya, dan mungkin seperti apa nih kok bisa sampai di Jambi. Nah, Fadal. Kenal maka tak sayang ya. Siap. Nah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, alhamdulillah. Nama Ana Satrio Sampurno. Satrio Jadi sudah Sampurno. Kentara ya, sudah kentara dari nama saja. Ya, ini
Jawa ya, Yang seharusnya sampurna jadi sampurno. Sampurno. Nama yang berat sebenarnya, pemberian dari Nah, orang tua. hmm. Jadi eh, orang tua kami yakni Mbah ya, Mbah asli Jawa, Mbah, Ah, Jawa mana Mas? Purworejo, Purworejo. Kalau Mbah Ana Pati. Pati, masya Allah. Masya Ya. Allah. Padahal Mbah merantau ke Jambi. Mbah merantau ke Ah, ah. Jambi. Kemudian orang tua ya lahir di Jambi. Anak pun lahir di Jambi. Masya Allah. Tepatnya di seberang kota Jambi. Daerah mana nih? Desa Stiris. Desa Stiris. Ah, ah. Masya Allah. Ya. Kawan anak kuliah banyak juga orang Oh, seberang. Termasuk Masya Allah. ada beberapa yang Stiris. Iya. Masya Allah. Nah, transmigrasi bukan? Bukan, dulu masih Bukan. zaman-zamannya penjajahan ya. Masya Ah, Allah. Nah, baik. Kalau untuk artinya kalau dari Mbah asli Jawa, Iya. tapi dari orang tua semuanya udah lahir di Jambi. Lahir di Jambi. Kalau bahasa, Di rumah kita masih pakai bahasa Jawa. Ah. Tapi Jawa-Jawa Jambi lah ya. nah, benar. Ya. Tapi antum mengerti ya bahasa Jawa Nah, ya? mengerti insya Allah. Masya Allah. Nah, kalau ini kan saat ini buka rehab hati. Ya. Sebelum kita masuk ke inti dari tema kita di malam hari ini, sebelumnya untuk background pendidikannya sebenarnya apa nih, Mas? Sempat S1 di UT ya, Masya Allah. yakni sarjana manajemen, Mhm. tapi tidak sampai lulus. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, Karena sebab waktu itu kita pengen memiliki skill, salah satunya ini terapi Tibun Nabawi. oh Jadi Masya sempat Allah. mondok di Bandung ya, di Hmm. pesantren BRC namanya. Di situ kita belajar Tibun Nabawi, sehingga di situ juga kenal rehab hati. Lalu kemudian pulang lagi ke Jambi, maka kita bukalah rehab hati Jambi. Begitu. Nah, artinya apakah bisa dibilang pada saat kuliah antum ngerasa kayaknya kurang cocok di jurusan itu, makanya antum sedikit bergeser nih. Nah, Mbak. Atau seperti apa? Nah, karena memang dulu cita-citanya pengennya jadi ulama ya. Oh, Pengennya jadi ustadz, Nah, jadi benar, kiai benar. begitu. Masa Makanya kecil lebih dulu. milih ke Iya. arah pondok gitu ya, Masya Allah. Nah. Begitu. Kalau cita-cita, kalau dari sejak kuliah kan ini Iya. ngarahnya udah jelas ke pondok, ingin menjadi ulama, Masya Allah. Iya. Tapi kalau dari SMP itu kan kita sering tuh, kalau nongkrong atau lagi ngobrol dengan teman sekelas suka iseng, ini ntar kamu mau jadi apa sih nanti gitu, atau SMA mau jurusan apa, itu biasanya udah mulai kebentuk tuh mulai dari SMP. Nah kalau antum? Kebentuknya dari dulu sekolah SD juga, madrasah juga. Masya Allah. Jadi full ya, dari pagi SD, kemudian siangnya lanjut madrasah sampai sore, malamnya ngaji, begitu di seberang itu ya. Nah dari situlah muncul keinginan karena semangat belajar dulu. Ya, dulu pengen mondok, tamat SD pengen mondok, tapi qadarullah orang tua ndak setuju. Nah. Gitu, akhirnya ya kita ke MTS lah. MTS kemudian nyambung ke aliyah begitu. Itu untuk background kami. Masya Allah. Tapi artinya memang dari sejak SD itu emang kuat keinginan ingin mondok ya. Tapi terkendala dengan izin orang tua. Masya Allah. Ini kebalikan dari kebanyakan anak-anak sekarang nih mungkin. Orang tua pengen anaknya mondok. Bahkan terkadang anaknya sedikit terpaksa gitu ya mondok, akhirnya beberapa ada yang walau alam qadarullah kadang sampai kabur gitu. Tapi antum memang dari SD ingin kuat hatinya ingin mondok. Iya. Nah, kalau misalkan profesi sekarang sebagai apa nih, kalau misalkan terapis ya. Oke. Saat ini menjadi seorang terapis yang insya Allah sesuai dengan syariat. Apakah sesuai dengan cita-cita yang dulu atau sedikit masih menyerempet gitu
sedikit masih menyerempet Ah, dan memang dulu di tahun 2004 ya kita masih kecil-kecil itu ada tayangan ruqyah ya hmm, di salah satu televisi swasta. nah, Lalu kemudian di situ eh, di hati kita waktu kita nonton itu kagum dengan ustadz yang membantu seorang yang terkena penyakit di situ, yang kesurupan begitu ya. Lalu nah. kemudian di ruqyah kita kagum, lalu terbetik di hati saya pengen seperti dia gitu. Karena metodenya, karena bacaannya enak, atau karena apa? Ya karena kita lihat orangnya Masya Allah, bacaannya juga Masya Allah. Al-Quran gitu ya, Masya Allah. Jadi kagum kita Hmm, hmm. waktu itu. Nah, kalau untuk background pendidikan tadi terakhir mengenyam pendidikan S1 itu di apa tadi? Afwan, Mas? UT, Oke, ya, jurusannya apa tadi? Afwan? ekonomi manajemen. Ekonomi Ah, manajemen. Sebenarnya kalau untuk ekonomi manajemen, ilmu yang didapat pada saat kuliah, walaupun Afwan belum sampai selesai, tapi alhamdulillah untuk rehab hati sedikit banyak terpakai ya terpakai Insya untuk Allah. memanage semua flow-nya ya. Ya. Nah, masya Allah. Nah, kalau untuk saat ini, awal mula terbentuknya Rehab Hati Jambi itu seperti apa sih, Mas? Jadi ini latar belakangnya adalah waktu itu kami juga pasien ya awalnya. Kami juga mencari-cari Nah, dulunya karena dulu sempat apa namanya punya keluhan. Keluhannya itu kalau tidur itu sering tindihan, ya sering mimpi buruk begitu ya. Karena memang riwayat dari keluarga gitu, ya ada pengaruh kalau di ilmu ruqyah syariah namanya nasab ya, pengaruh hmm, jin nasab begitu. Lalu kemudian dari riwayat kaminya ya, anak pribadi yang pernah belajar-belajar ilmu-ilmu batil lah ya, seperti tenaga dalam ya, nah, amalan-amalan yang sifatnya batil begitu, hmm, sehingga banyak mengundang kemudorotan. nah, Ya, kita di tahun itu di tahun 2012 mencari-cari tempat ruqyah syariah namun belum ketemu. Nah, ketemunya di website ya. Kemudian disitulah ketemu yang namanya Rehab Hati. nah. Ada Ustadz Nuruddin Al-Indonesi waktu itu, kemudian Ustadz Perdana Ahmad ya, banyak membagikan tutorial ruqyah mandiri. Nah, dari situlah kita belajar ruqyah syariah, bahkan menghafal ayat-ayatnya untuk ruqyah mandiri ya, diajari juga teknik-tekniknya, kemudian alhamdulillah ya, merasakan perubahannya. Setelah Oh, merasakan nah. perubahannya, maka ya kita cari-cari, anak coba cari di mana lah tempat belajar metode pengobatan ini begitu untuk mendalaminya begitu. Karena memang harus cari guru yang tepat begitu ya. Nah, awalnya baca-baca, Ya, belajar sendiri secara otodidak. otodidak. Nah, akhirnya setelah merasakan perubahannya, mencari rehab hati yang benar-benar Iya, terarah lah gitu ya. terarah begitu. Nah, awalnya menemukan rehab hati yang di mana nih? Waktu itu pernah ikut pelatihan rehab hati di Bandung Rehab hati 2000, di Bandung. ya Awalnya dapat 2014. dari website juga Awalnya dapat dari website, informasinya. informasinya dari media sosial. Nah, Uh, Kebetulan waktu itu sempat mondok di Pondok Tibun Nabawi itu mm, kelas akselerasi ya percepatan untuk menjadi terapis Tibun Nabawi. Lalu kemudian di situ ada kita lihat poster pelatihan rehab hati bersama Ustadz Nuruddin di Bandung. Kemudian kita daftar, alhamdulillah ikut di situ. nah, Uh, Nah, lebih tertarik bergabung di situ sampai detik ini alhamdulillah. Ya, jadi lebih tertarik bergabung di situ Awan. Artinya banyak em, banyak tempat yang konsep dengan konsep seperti ya, ini. banyak banyak Nah, komunitas ya, nah, komunitas atau wadah ya. Wadah pembelajaran Tibun Nabawi waktu itu. Ya, salah satunya ya di pesantren yang Ana pernah mondok dulu, mm, lalu kemudian
ada beberapa komunitas lain begitu. Nah, kenapa antum lebih tertarik di rehab hati? Karena mungkin dari bahasa yang dibawakan oleh Ustadz Nuruddin waktu itu, kemudian tulisan-tulisannya sangat menyentuh kolbu begitu ya. Masya Allah. Beliau punya Kayaknya Ana juga harus baca ini. Masya Allah. beliau punya buku dahulu, Nah, karangan beliau sendiri waktu beliau sedang di Riyadh, ya, Rehab Hati dengan Spektrum Iman. Itu Masya Allah kita baca, luar biasa, terkesan, tertarik begitu ya. Ya, ingin dekat begitu, nah, ingin mengenal, alhamdulillah bisa berjumpa, bertemu gitu. nah, banyak terkadang sahabat Jambi Mengaji yang bertanya, rehab hati ini sebenarnya apa? Dan arah dan tujuannya itu sebenarnya kemana? Ya. Gitu. Nah, Fadol. Jadi Rehab Mas. Hati ini ya, sebuah lembaga komunitas ya, yakni sekarang sudah menjadi yayasan. Rehab Hati Foundation sudah resmi, legal ya. Kemudian di dalamnya kita fokus pada bidang dakwah di bidang Tibun Nabawi, ya. Fokusnya ini pada bidang pelatihan ruqyah syariah dan tazkiyatun nufusnya, begitu. Alhamdulillah Rehab Hati ini sudah ada 200 rumah rehab Masya di Allah. Indonesia dan luar negeri. Bahkan sampai ke luar negeri. Iya. Khusus Asia Tenggara atau Asia pada umumnya? Asia Tenggara. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Ya. Mungkin bisa lihat nanti di websitenya. Gitu. Oh, 6. Baik. Kalau untuk Asia Tenggara negara mana aja selain Indonesia? Di Malaysia ada, 6. ya, Brunei, kemudian Hong Kong. Itu yang Anda tahu ya. 6. Pada awal buka Rehab Hati nih, kebanyakan pasiennya dari mana? Dan biasanya keluhannya paling banyak ini apa sih sebenarnya, ya. Mas? Kita biar ini sedikit banyak menjadi pelajaran nih buat sahabat Jambi Mengaji. Fadol, Mas. Ya, kebanyakan pasien ya dari sekitaran Jambi. Dari sekitaran Jambi, ya, sekitaran Jambi. Kemudian kita buka di tahun 2015 ya. Sampai sekarang keluhan-keluhan bermacam-macam. Mungkin ada yang sekedar pengen coba gitu ya. Lihat tayangan ruqyah yang di televisi nasional begitu, lagi ngetren waktu itu. Kemudian dia pengen coba-coba ruqyah, atau memang dia yang merasa galau ya, emosi gitu, apalagi gangguan-gangguan yang karena zaman sekarang kan mudah gitu, orang lihat di media sosial ada postingan selentingan kabar tentang tema ruqyah begitu ya, ada ciri-ciri gangguan, dia merasakan hal itu, lalu kemudian cari tempat-tempat yang memang bisa mengobati hal itu gitu. Nah, kalau misalkan ada tayangan di YouTube, seseorang melihat nih proses ruqyah seperti apa, dengan secara otomatis dia ngikutin dari awal sampai akhir, dia juga akan dengerin nih ayat-ayat yang dibacakan oleh si terapis. Itu bisa pengaruh nggak ke orang yang nonton itu, Mas? Tergantung kondisi jiwanya ya, tergantung juga kondisi gangguan yang dialaminya. Jika memang tidak ada keluhan, gangguan, insya Allah tidak terjadi masalah. Akan tetapi kalau dia punya gangguan, entah itu sihir ataupun gangguan jin yang menahun begitu, yang berat, ya bisa saja dia langsung berefek, ya, langsung berefek ke dirinya tatkala mendengarkan, melihat begitu ya. Namun insya Allah masih bisa terkontrol biasanya, ya, karena memang dia tidak meniatkan begitu, ya, kecuali kalau dia datang langsung, ya, privat terapi begitu, karena dia sudah ada niat begitu. Biasanya yang datang minta di terapi secara ruqyah syariah, biasanya ini keluhannya apa aja, Mas? Macam-macam ya, terutama keluhan baik medis maupun yang non medis begitu. Ya, salah satunya
Kita yang medis dulu nih. Yang medis ya, yang medis karena mungkin mereka sudah mendengarkan atau melihat, membaca tentang faedah daripada Al-Quran, yakni sebagai syifa, sebagai obat. Nah, Ya, mungkin mereka sudah berobat kemana-mana gitu, ke dokter, ke lain tempat sudah. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan ruqyah syariah gitu, melakukan terapi ruqyah syariah begitu. Macam-macam ya, ada yang kasusnya penyakit jantung ya, kanker, lupus, stroke, nah, dan lain hal kalau medis ya. untuk yang medis, iya. bahkan sampai untuk stroke jantung juga ya. Iya, Insya Allah dengan izin Allah. insya Allah. Kalau untuk yang non medis biasanya, Nah, kalau yang non medis kebanyakan gangguan-gangguan sihir ya, kemudian gangguan tadi yang saya sebutkan nasab dari leluhur, atau dia yang pernah dulunya ya masih belum paham ya, pernah datang ke dukun begitu, nah, lalu pernah mengamalkan amalan-amalan batil, lalu kemudian memang pernah menuntut, ya, pernah belajar tenaga dalam atau ilmu-ilmu yang mengundang pelet, kebal dan sebagainya. Nah, iya. subhanallah. Itu biasanya yang sampai teriak-teriak, yang sampai afwan, sampai yang seperti kesurupan. Ya. Ini biasanya gejala-gejala atau efek samping dari ruqyah dengan efek yang seperti ini, itu biasanya lebih kebanyakan apa nih penyakitnya? Apakah sihir atau reaksi kena pelet yang atau apa, langsung seperti apa? frontal itu biasanya kebanyakan sihir. Kebanyakan sihir. Kebanyakan sihir. Sihir dalam artian dia menuntut ilmu tenaga dalam atau dia sebagai korban sihir, kiriman sihir dari orang. Dia sebagai korban. Nah, dia sebagai korban. Dia sebagai korban sihir begitu. Nah, kalau untuk sekarang nih banyak nih ya yang sebenarnya masyarakat umum pun terkadang tertarik melihat di media sosial, YouTube dan lain-lain, melihat ruqyah, bekam gitu. Tapi masih banyak yang takut kadang melihat efeknya sampai yang kesurupan, yang teriak-teriak, yang nangis histeris gitu. Yang bahkan kalau di bekam juga secara pengobatan bekam yang keluar gembung, keluar darah dan lain sebagainya. Dan terkadang mereka udah parno, ingin mencoba, takut, dapat cerita lagi nih. Kadang kan banyak yang jahil nih. Cerita-cerita yang sebenarnya mereka pun belum pernah ngerasain, tapi mereka nggak tahu dapat bacaan dari mana, tapi dia udah mempengaruhi gitu, dan bahkan membuat seseorang yang tadinya mau ruqyah, mau bekam itu nggak jadi. Gitu. Nah, ini sebenarnya efek samping dari ruqyah itu sebenarnya apa sih, Mas? Sebenarnya tidak ada efek samping ya dari ruqyah itu. Atau yang teringan apa efeknya dan yang terberat apa? Iya. Kebanyakan dari mereka yang sudah merasakan terapi ruqyah syariah yang memang betul-betul syar'i ya, pasti mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran. Ya, kita kalau dengerin Quran tenang nggak? Tenang ya Bang ya. Begitupun orang-orang yang syahdu banget ya. Iya. Mas, Masya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu takut begitu. Nggak perlu takut untuk di ruqyah. Karena menenangkan. Ya, dibacakan Al-Quran itu tenang. Adapun yang membuat panas, gelisah, ya, reaksi frontal itu setannya, gangguannya. Karena jiwa manusia kan secara fitrah dia beriman. Ya, sedangkan setan tidak, gitu. Sehingga Al-Quran sebagai furqan, pembeda mana yang hak, mana yang batil begitu. Sehingga Allah pisahkan. Gitu. Tinggal kalau kita tanya, ya, kebanyakan dari pasien-pasien kami kita tanya, bagaimana rasanya? Alhamdulillah tenang, lega, nyaman gitu. Ya, seperti lepas dari ikatan begitu. Ya, alhamdulillah. Ana bahkan 2 kali pernah ruqyah. Masya Allah. Efeknya nggak sampai, kadang beberapa yang Ana lihat itu efeknya sampai yang kesurupan, histeris, bahkan ada yang muntah. Kalau Ana waktu itu nangis kayak anak kecil. Masya Allah. Masya Allah. Baik,
itu tadi untuk efek sampingnya gitu ya. Iya. Kalau misalkan untuk, kan banyak yang bertanya-tanya juga nih, selain efeknya mungkin ternyata efeknya ada yang seperti kita sampaikan tadi, ada yang histeris, muntah dan lain-lain. Itu apakah berkelanjutan efeknya atau pada saat itu aja atau seperti apa, Ketika Mas? diruqyah saja. Ketika di Ketika ruqyah saja. diruqyah. Ya, terkadang juga ada beberapa klien itu ya setelah ruqyah masih juga begitu. Ya kita coba sadarkan begitu. Nah, Ya, terkadang juga ada yang ketika diruqyah dia enggak merasakan apa-apa, nah, tapi ketika di rumah baru kerasa mual, muntah gitu. Ada yang seperti itu. Karena ya Al-Qur'an tadi ya, bekerja ya. nah. Pasti ada prosesnya, tahapnya seperti itu. Nah, jadi sahabat Jambi Mengaji yang belum pernah atau yang belum pernah lihat langsung perihal pengobatan dengan cara ruqyah syar'iyah ataupun bekam ya, jangan takut, jangan khawatir karena memang efeknya hanya pada saat itu aja insya Allah. Iya. Dan after dari efek itu insya Allah kedepannya atau besoknya insya Allah akan normal kembali. Iya. Nah, dan satu hal yang tadi saya atau saya garis bawahi adalah kita memiliki ketenangan setelah itu dan insya Allah bisa dilakukan secara continue atau secara terus menerus, bahkan bisa dilakukan secara sendiri jika dipelajarin gitu, Iya. Mas ya. Masya Allah. Kalau untuk efeknya seperti itu tadi, kalau untuk biayanya banyak nih yang bertanya, sebenarnya pengen nih. Iya. Kalau misalkan efek sampingnya udah tahu nih, ternyata efeknya hanya pada saat bereaksi pada saat setelah pengobatan itu berlangsung gitu. Nah, kalau untuk biayanya seperti apa sih, Mas? Di rehab hati ini kita tidak pernah narif ya Nah. untuk masalah biaya pengobatan ruqyah ini. Hanya kita siapkan saja kota infak di situ. Kotak infak. Jadi ya sukarela saja. Begitu untuk Masya operasional Allah. kami di situ begitu. Artinya tidak ada patokan harga, tidak ada patokan biaya, Iya. hanya tersedia kotak infak seikhlasnya. Iya. Masya Seikhlasnya. Allah. Kecuali Masya Allah. terapi-terapi yang lain seperti Nah. bekam, gurah gitu. Karena di situ ada biaya habis pakai. Ya, seperti bekam itu kan kita harus beli alkohol ya, zaitun, sarung tangan, ya, alat Kapas. sterilisasi, ya, macam-macam gitu. Nah. Ya. Tantangan terbesar membuka rehab hati. Ya. Ini sebenarnya apa sih, Mas? Tantangan terbesar ya. Apa atau bahkan bukan hanya rehab hati, mungkin yang lain juga. Iya. Setiap apapun profesinya pasti ada aja fitnahnya gitu. Nah, untuk rehab hati sendiri apa nih tantangan terbesarnya dan fitnah yang sering terlontar nih? Ya, kalau atau yang sering didapat? masalah fitnah ya kita sebenarnya tidak fokus ke situ ya. Nah. Apapun kata orang ya fitnah sana sini ya terserah. Yang paling penting kita terus bergerak, terus berbagi kebermanfaatan gitu, karena kita hidup nggak lama gitu ya. Ya kita ya berusaha sekuat mungkin ya semampu kita untuk terus berjalan saja begitu. Nah, dan insya Allah ini dakwah juga. Ya, dakwah juga. Karena salah satu cara yang paling mudah untuk mengajak orang untuk berubah, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, ya dengan kita kasih solusi. Kita kasih solusi seperti ini. Kalau jiwanya orang sakit itu kan dia punya psikologi yang ngikut begitu. Jadi kalau kita sarankan untuk dekat kepada Allah, untuk berubah, ya, untuk hijrah, ya, mereka mau begitu. Apalagi dia ajak untuk ngaji, mau mereka gitu. Kebanyakan dari pasien kami ya mereka nanya ngaji di mana gitu. Ya kita arahkan ke tempat-tempat yang memang ya direkomendasikan ya. Gitu. Yang sering ada kajian rutin, rutin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah istilahnya kita SAW. Ya Masya Allah ya, menjadi agen kebaikan itu gitu. Selama mereka melakukan ibadah itu, pahala nggak ditulis insya Allah, Mas ya. Masya Allah. Nah, kalau untuk terapi pengobatan dengan ruqyah syar'iyah,
Ini biasanya tahapan-tahapannya seperti apa aja, Mas? Ya, tahapan di rehab hati ini sebenarnya punya konsep tersendiri. Nah, Jadi kalau pasien datang itu kita nggak serta-merta langsung rukyah, enggak gitu. Kita langsung edukasi saja, sosialisasikan tentang konsep rehab hati ini seperti apa. Bahkan kita ajarkan untuk rukyah mandiri. Karena nah, itu poin penting gitu. Jadi biar mereka enggak kebergantungan kepada perukyah gitu. Kebanyakan pasien kan bergantung ke perukyah, atau tauhidnya kita arahkan dulu bahwasanya kita di sini Bu, Bapak semuanya kita tidak bisa menyembuhkan. Yang nah, maha menyembuhkan adalah Allah. Kita cuma bisa doa saja. Kita cuma bisa bacakan Al-Qur'an saja. Mudah-mudahan menjadi wasilah kesembuhan gitu. Nah, setelah kita sampaikan materi tentang tauhid ya, tazkiyatun nufus ya, taubat, lalu kemudian barulah kita mulai sesi rukyah di situ. Kemudian kita bekali juga dengan rukyah mandiri, sehingga di rumah dia bisa melakukan rukyah mandiri. Karena kita sebenarnya tidak mencari pasien nah. gitu. Kita tidak mencari pasien rukyah begitu ya. Enggak. Ya, kita mengajarkan mereka kalau bisa mereka yang jadi perukyah, karena salah satu misi dari rehab hati ini adalah one home, one doctor. Satu Masya rumah, Allah, satu rumah, satu dokter, dokter, satu satu perukyah. perukia, Iya, satu terapis satu terapis. untuk Begitu. dia sendiri dan untuk Untuk keluarganya. keluarganya. Masya Allah. Ya. Kami sering juga mengadakan event pelatihan gratis rukyah syariah begitu ya kepada masyarakat gitu, agar mereka punya bekal ya ketika sakit apa yang harus mereka lakukan begitu. Ya, sesuai tuntunan syariat. Nah. Gitu. Artinya setiap pasien yang datang diobatin, nggak seperti itu Nggak konsepnya, seperti itu. sahabat Iya. Jambi Mengaji. Iya. Tapi datang, diajak ngobrol dulu, Iya. ditanya dulu Iya. keluhannya apa, Iya. masalahnya apa, secara tauhidnya diarahkan dulu. Diarahkan. Masya Allah. Ya, karena ngeri juga kalau mereka bertawakal kepada perukyah, ngeri. Nah, Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita punya konsep ya mereka harus dekat dengan Allah gitu. Bertawakal langsung kepada Allah Ta'ala. Ya. Biasanya untuk saran nih dari Mas Satrio. Biasanya untuk ruqyah ini untuk keluhan-keluhan apa aja, Mas? Sebenarnya. Mungkin terutama buat sahabat Jambi yang belum memiliki kemampuan untuk meruqyah diri sendiri. Sebenarnya semua keluhan. Semua keluhan. Iya, karena ruqyah syariah termasuk tibbun nabawi, pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengobatan ala Nabi, kedokteran Nabi. Jadi banyak riwayat-riwayat hadis tentang Rasulullah ya, meruqyah begitu, dan Rasulullah mengajarkan sahabat dalam ruqyah ya. Seperti bacaan doa tatkala sakit, Rasulullah memesankan kepada seorang sahabat menyentuhkan tangan di tempat yang sakit lalu dibacakan sendiri. Ini namanya ruqyah mandiri. Ya, dibacakan doa sendiri ya, redaksinya bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, dibaca ketika kita merasakan sakit ya. Kemudian metode yang lain mungkin dengan 3 qul al-ikhlas al-falaq an-nas seperti yang Rasulullah rutinkan ya ketika hendak tidur begitu. Ya, itu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk seluruh penyakit, untuk semua penyakit gitu. Karena ruqyah ini termasuk doa. Kalau kita sakit, yang kita cari apa biasanya? Obat dulu kan gitu. Maka aturan Islam mengajarkan kita kalau kita sakit yang kita cari adalah Allah dahulu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Cari Allah dulu. Kemudian contoh Rasulullah bagaimana tatkala beliau sakit. Beliau sakit ya, mengajarkan kepada kita umatnya untuk ruqyah mandiri. Doa kepada diri sendiri. Ya, kalau tidak mampu ya carilah ya pertolongan yang lain, minta doakan ke siapa begitu ya untuk meruqyahnya begitu. Dan bukan hanya sebagai pengobatan, tapi ini juga menerapkan sunnah Rasulullah SAW yang insya Allah berpahala juga. Insya Allah berpahala, insya Allah dapat sehatnya. Masya Allah. Itu untuk ruqyah syariah. Ya.
untuk metode pengobatan bekam. Ya. Ini biasanya metodenya seperti apa dan keluhan-keluhan apa aja nih yang bisa diobati melalui metode bekam? Nah, kalau di Rehab Mas. Hati sendiri kita sudah berafiliasi dengan PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. PBI, Perkumpulan Bekam Iya, Indonesia. yang resmi mitra dari Kemenkes Masya ya Allah. untuk di bidang bekam. Mhm. Ya sudah kalau untuk pengurusan perizinan begitu ya, kalau sudah bergabung di PBI alhamdulillah dimudahkan. Nah, bekam di Rehab Hati alhamdulillah ya sesuai dengan SOP, insyaallah aman, nyaman ya, steril, higienis, jadi sesuai sunnah juga insyaallah. Karena kita dominan membekam pasien di titik-titik sunnah begitu, karena memang ada beberapa riwayat Rasulullah pernah berbekam gitu. Bahkan bekam ini merupakan perintah dari penduduk langit, dari para malaikat ketika peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah bersabda, inna afdhala ma tadawaitum bil hijama, sesungguhnya pengobatan yang paling afdol adalah berbekam. Begitu. Asyifa'u fi thalatha, kesembuhan ada pada 3 hal, syarbati asal, minum madu, wasyarotati mihjam, dan dengan sayatan bekam. Begitu. Ya Masya Allah. Jadi, sayatan bekam, tapi dengan ya, jarum nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita juga biasa dengan jarum, Nah, ya bisa juga dengan sayatan. nah, Gitu. keluhan apa aja nih yang biasanya dianjurkan untuk berbekam? Macam-macam ya, Bang, Macam-macam ya, Mas ya. macam-macam. Ya, intinya ya seperti yang ringan-ringan dulu, mungkin darah tinggi, ya, kolesterol, asam urat, ya, diabetes pun bisa. Kemudian pegel-pegel nih pundak, leher, tengkuk, ya, kepala. Dan itu titiknya beda-beda ya, Mas? Beda-beda. Masya Allah. Iya, beda-beda titiknya. Begitu. Bahkan syaraf kejepit pun bisa, ya. Dan intinya semua penyakit bisa dibekam, ya. Tapi memang ada beberapa penyakit yang berat, ya, itu perlu dengan ahlinya begitu. Ya. Ana sering lihat yang di atas kepala. Ya. Sejujurnya Ana belum pernah dan belum berani. Ya, itu sebenarnya untuk apa? Lebih ke keluhan apa maksudnya, Mas? Puncak kepala, nama titik sunnahnya Ummu Mughith. Ummu Mughith. Nah, di situ macam-macam ya manfaatnya, Masya Allah luar biasa. Salah satunya untuk mengobati sihir juga. Salah satunya sihir juga? Iya, gangguan jin juga. Dan untuk memudahkan kita dalam menghafal juga bisa, konsentrasi ya. Mungkin ada yang sering pelupa gitu ya. Pusing, vertigo, migrain, ya, keluhan-keluhan seputar kepala, maka itu bisa dilakukan tindakan bekam di titik itu, gitu. Itu titik sunnah. Mudah lupa dan untuk meningkatkan daya ingat dan daya hafal. Kayaknya Ana perlu nih. Jadi ada riwayat hadis bahwasanya Rasulullah ketika selesai ihram, Rasulullah kemudian tahallul ya. Lalu Rasulullah berbekam di titik Ummu Mughith, di puncak kepala. Begitu. Nah, kalau untuk terapis ahwat atau ada pasien ahwat yang mau dibekam, apakah di Rehab Hati juga ada terapis ahwat? Kita sediakan. Masya Kita sediakan Allah. terapis ahwat untuk ummahat, dan ini juga bisa dipanggil ke rumah. Bisa dipanggil ke rumah. Kita punya pelayanan home care ke rumah. Jadi kalau misalkan males nih untuk ke rumah Rehab Hati ya bisa hubungi kami begitu. Kita atur jadwal. Ya. Ada batasan wilayah yang dikunjungin? Ya seputaran Jambi. Seputaran Jambi dan mungkin pinggiran kota Jambi kayak Seberang, Simpang Aho, Simpang Aceh itu masuk nggak, Mas? Masuk juga. Masuk nggak sih? Ya, masuk juga. Baik, jadi sahabat Jambi Mengaji, kalau memang satu keluarga mau terapi bekam atau pengobatan dengan cara berbekam, mau ahwat, mau ihwan atau wanita, laki-laki, bisa semuanya di
rehab hati ya. Insyaallah. Nah, alamatnya di mana? Nih kita dari tadi ngobrol-ngobrol, alamatnya belum tahu nih Mas. Masya Allah. Mungkin Nah, bisa dilihat di Google Maps ya, tinggal ketik aja Rehab Hati Jambi. Rehab Hati Jambi, Iya, sesimpel itu ya iya, Mas ya. Rehab Hati Hmm. Jambi. Itu di Jalan Kolonel Amir Hamzah, masuk lorong ya, masuk Nah, lorong Kenangan 1. Jadi kalau pakai mobil ngepas itu. Masuk ke dalam ya, nanti ketemu pelangnya itu Rehab Hati. Di pinggir jalan sudah ada pelangnya nah. ya. Tapi untuk satu keluarga yang mungkin terkendala Hmm, kendaraan untuk ya, mengunjungi rumah rehab atau rehab hati Jambi, ya, apakah bisa juga terapis Ikhwan dan Akhwatnya dipanggil ke rumah bisa satu paket juga. seperti itu? Bisa juga ya. Bisa. Nah, Yang penting ya ada komunikasi, ya janjian waktunya saja, nah, begitu. Insya Allah jika sempat ya kita berkunjung begitu. nah. Kalau untuk selain yang tadi ruqyah, Iya. syar'iyah, bekam, apalagi nih? Ana juga tertarik sebenarnya gurah. Tapi sedikit sedikit parno karena pada saat Ana di tempat Ustadz Awaludin, waktu itu udah tahun 2012 atau 2013, Iya. Ana lagi ruqyah, di sebelah Ana gurah. Dan itu 1 jaman lebih dia, Ana ngelihatnya. Tapi Ana tertarik karena manfaatnya yang Ana baca tuh sesuai dengan Ana kan ada sedikit sinus. Iya. Setiap bangun pagi mau sikat gigi, mau sholat itu terkadang banyak lendir yang mesti Ana keluarin dulu dengan susah payah gitu. Makanya Ana pengen gurah tapi takut-takutin. Nah, seperti apa nih, Mas? Perihal gurah ini pengobatannya. Terapi gurah di kami Hmm, dengan menggunakan ya, cairan herbal ya, yang tujuannya untuk merangsang apa namanya lendir, kotoran, toksin di tenggorokan, hidung. Ya, memang tenggorokan, hidung. Nah, lumayan terasa begitu. Ya, tinggal mentalnya saja. Insya nah, Allah setelah digurah plong kok, enak begitu, nah, aman. keluhannya apa aja biasanya? Macam-macam ya, Hmm. seperti sinusitis, kemudian mohon maaf dahak yang sulit sekali untuk keluar ya, kemudian gangguan pernapasan, gangguan sakit di tenggorokan ya, itu insya Allah bisa dilakukan gurah. Sampai paru-paru? Kalau gurah karena ditetes dari hidung ke tenggorokan saja ya, kalau ke paru enggak gitu. Nah, kalau misalkan pasien dengan keluhan sinus, Iya. terkadang kan Afwan, jangankan sesuatu yang masuk hidung, Heeh. terkadang kita ada yang iseng cabut bulu hidung aja Iya. kadang atau debu aja langsung bersin-bersin. Kalau untuk gurah ditetesin dengan pengobatan herbal Iya. tadi, apakah efeknya bersin-bersin juga untuk yang penyakit sinus, Ketika Mas? sedang gurah saja ya, proses Nah, detoksnya keluarnya ya biasanya bersin disertai dengan batuk gitu ya, mhm. ya sehingga keluar semuanya itu, insya Allah. Biasanya berapa lama proses itu Proses berlangsung, bisa Mas? 1 jam, bisa lebih. Bisa 1 jam, bisa lebih. Iya, ada juga yang cuma sebentar ya, setengah jam. Ada yang nggak merasakan apa-apa gitu, Masya Allah. karena tidak ada keluhan ya. 6. Ruqyah syar'iyah, Uh, bekam, gurah. Iya, Apalagi nih yang kegiatan-kegiatan yang iya. ada di Rehab Hati Jambi, Jadi Mas. ada terapi tambahan 6. ya, seperti Lintah, Hanap lintah, ada lihat. ya terapi Mhm. lintah ada. Terapi lintah ini biasa digunakan untuk pasien yang punya penyakit kanker ya, tumor ya, pembengkakan gitu, jantung, sesak napas ya, kemudian masalah pada kulit gitu, atau area-area titik yang tidak bisa dilakukan tindakan bekam, maka kita lintah gitu. Nah, 6. kemudian ada terapi pembetulan tulang belakang. Pembetulan tulang belakang ini ya tujuannya untuk harmonisasi tulang belakang kita, relaksasi begitu. Relaksasi tulang belakang ya. Mungkin pernah dengar kretek abal-abal? 6. Ya. Nah, metodenya sama seperti itu. Jadi ada bunyi krek juga gitu. 6. 6. Iya. Sempat viral juga Iya. kemarin itu. Nah, itu kita ada Masya ya. Allah.
Apalagi selain terapi-terapi pengobatan Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, Ana sempat lihat ada juga rumah tahfiz. iya. Ini seperti apa, Nah, Mas? kita di Rehab Hati ini punya divisi tahfiz namanya. Divisi tahfiz ini yang alhamdulillah sudah tersebar juga ya, setiap daerah yang ada Rehab Hatinya, ada yang membuka pondok-pondok tahfiz atau rumah tahfiz Nah, atau rumah Quran begitu. Nah, di Jambi ini alhamdulillah kita buka dari tahun 2020. Rumah tahfiz ini alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang ya, ikhwan dan akhwat begitu. Ikhwan dan Akhwat. Iya, tapi Masya terpisah Allah. tempatnya. Nah, Heeh. nah, tadi kan sempat kita singgung Ya, untuk banyak saat ini berlomba-lomba orang ingin menyehatkan badan. ya, Itu sangat-sangat dianjurkan juga ya biar kita semangat beribadah. Tapi terkadang kendalanya banyak yang memperindah fisik, banyak yang melakukan diet, olahraga yang cukup ekstrim, tapi hanya untuk fisik semata. ya, Bahkan Afwan azan pun enggan Hmm. untuk ke masjid. ya, Ini biasanya sesuai dengan tema kita. Sebenarnya rehab hati ini sangat dianjurkan untuk orang-orang yang seperti ini. ya, Mungkin untuk kita yang terkadang masih malas untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah gitu ya, sholat malam gitu yang masih sangat jarang gitu. Nah, apa nih nasihatnya Mas Satrio untuk saudara-saudara kita yang seperti ini? ya. Ya, mereka yang rutin ya olahraga, memperbaiki badan begitu, mereka itu punya motivasi. Pasti awal mereka bergerak ada dorongan, ada motivasi, entah motivasi itu dari dalam datangnya, dari dalam dirinya atau dari luar. Sehingga mereka rutin melakukan kegiatan tersebut ya, sehingga terbentuklah ya otot begitu. Nah, itu adalah hakikatnya fisik ya. Nah, hatinya bagaimana gitu? Ya, ibadahnya bagaimana? Oh, ternyata rapuh. Gitu, rapuh. Nah, itu memang harus dimotivasi juga. Memang harus kita motivasi diri kita dari dalam maupun kita lihat orang-orang yang taat, yang soleh begitu. Sehingga kita semangat untuk giat dalam beribadah ya, dalam menjalankan aturan-aturan Allah Ta'ala gitu. Semuanya perlu motivasi ya. Nah, mungkin dari dalam ya kita coba untuk paksakan dulu lah. Kita paksakan untuk rutin begitu, ketika ada panggilan azan ya langsung kita kerjakan ya. Karena sebagaimana jasad kita harus dikasih makan sehari 3 kali mungkin ya, jiwa kita, hati kita juga sama, ruh kita juga sama, harus dikasih makan ya. Makannya ya taat kepada Allah dengan menjalankan sholat ya. Kata Nabi, mungkin kita pernah baca bahwasanya sholat itu adalah mandinya jiwa gitu. Itu saja mungkin Mas. Nah, mungkin sebelum kita tutup sesinya, apa nih rencana kedepannya Mas Satrio untuk rehab hati Jambi? Iya. Dan mungkin ada keinginan tersirat untuk masyarakat Jambi seperti apa sih? Ya. Jadi kegiatan daripada rehab hati ini selain pengobatan ya, kita sering mengadakan sosialisasi tentang pengobatan ruqyah syariah, belajar ruqyah mandiri ya kepada masyarakat-masyarakat di seprovinsi Jambi ini ya. Maka target kami sebenarnya ingin membuka cabang-cabang dari rumah-rumah rehab yang ada di setiap kabupaten. Alhamdulillah saat ini sudah ada 8 rumah rehab di kabupaten yang ada di Jambi ini. Masya Ya, sehingga Allah. ya kita pengennya ya berapa kabupaten ini? Sekitar 10. 9 atau 10 Nah, kabupaten dan kota. tinggal 2 lagi begitu. Tinggal 2 lagi yang belum ada rumah rehabnya. Karena target dari rehab hati sendiri ya ini setiap kecamatan harus ada Masya rumah Allah. rehab begitu. Sehingga menjadi pusat pelayanan, tempat yang direkomendasikan untuk berobat sesuai tuntunan dari Rasulullah ya, dengan tibun nabawi begitu. Masya Allah. Selain tujuannya membuat masyarakat kita sehat,
tujuan utamanya adalah dakwah. Iya. Kembali mengarahkan masyarakat kita untuk mendekatkan diri Pada Allah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Selain Jambi, Iya. tadi sempat ada beberapa kota dan kabupaten lain yang sudah ada. Mungkin sahabat Jambi mengaji yang punya keluarga di luar kota Jambi ingin ruqyah, bekam, gurah, tapi belum tahu nih tempatnya di mana aja. Nah, Iya. ini Rehab Hati ada di mana aja, Mas? Mungkin bisa dilihat nanti di rehabhati.com ya, _rumah rehab. Nah, di situ sudah tertera alamat-alamatnya semuanya. Untuk di Kabupaten seputaran Jambi ada di Tembesi, Tembesi, ya, kemudian Tebo, Bungo, lalu kemudian Sarolangun, ya, Kerinci, Kerinci sudah ada ya, juga, Masya Allah. Kuala Tungkal, ya, Merlung. Nah, kemudian di Jambi ini 8, Masya Allah. ya, 8. Yang belum ada di daerah Sabak belum ya. Sabak, kemudian Sungai Penuh. Kerinci. Sungai Tadi ya. Penuh, Sungai Penuh gabungnya ke Kerinci. Iya, Semoga nanti bisa terpecah ya. Masya Allah. Iya. Nah, ada lagi terakhir mungkin yang mau disampaikan ke sahabat Jambi mengaji, Iya. Mas, terakhir Jadi, sebagai penutup. Nah, pesan kami ya, kami dari Rehab Hati kita perlu ya, penting untuk selalu merehab hati kita ya, karena kondisi hati akan mempengaruhi kondisi fisik pula. Ya, kondisi hati kita, jiwa kita ya akan mempengaruhi ya keadaan jasad kita. Gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hati itu raja ya. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Bahwasanya kalau hati itu baik, maka akan baik seluruh organ tubuhnya. Dan sebaliknya, kalau dia rusak ya, enggak sehat, maka organ tubuh yang lain juga akan enggak sehat. Begitu. Ya. Segumpal daging itu dinamakan kolbu, ya, dinamakan hati. Maka kita harus selalu merehab hati kita dengan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah yaumiyah, sunnah-sunnah harian, ya. Terus memantapkan diri untuk selalu ya memotivasi dengan cara berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan mengikuti kajian-kajian, lalu kemudian membaca kitab-kitab para ulama, ya, kemudian selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala, ya, karena hakikatnya setiap penyakit itu datang adalah akibat dari dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang datang kepada diri kalian adalah akibat dari ulah tangan kita sendiri. Begitu hakikatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, ya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan, Mas Satrio atas semua yang disampaikan malam hari ini. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua, sahabat Jambi Mengaji, dan siapapun yang ingin konsultasi, yang ingin mengetahui seperti apa sih rehab hati ini, metode pengobatannya, bisa langsung datang ke Rehab Hati yang ada di Sungai Kambang. Bisa cek langsung di Google Map ya, bisa langsung datang dan silakan konsultasi di sana. Bisa belajar juga untuk meruqyah diri sendiri, bisa bekam, bisa gurah dan lain-lain. Masya Allah. Langsung datang aja, nanti insya Allah akan dilayani dengan sangat baik. Siapapun itu, jangan takut karena memang hakikatnya kita semuanya tidak ada yang sempurna ya. Gitu. Siapapun akan terbuka jika ingin memang datang, ingin kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, semoga Allah mudahkan semua kegiatan atau semua urusan dari saudara-saudara kita yang ada di Rehab Hati Jambi. Taib, Ana mengucapkan terima kasih buat Mas Satrio ya atas kesempatan dan waktunya di malam hari ini, bisa berbagi ilmu ke kita, bisa sharing pengalaman seperti apa
kegiatan Rehab Hati Jambi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Jambi Mengaji yang sudah mengikuti program ini, dan sekali lagi semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Ana tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.